Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Mimi. Di video kali ini saya masih akan membahas tentang pengalaman saya selama menderita asam lambung, GERD dan anxiety. Nah teman-teman ya, salah satu dari sekian banyak gejala dan sensasi yang kita rasakan ya, salah satunya itu yang selalu bikin kita panik dan stres ya, itu adalah rasa takut mati ya teman-teman. Pasti teman-teman beberapa kali ya pernah mengalami perasaan takut mati ya, karena saya seperti itu dulu ya. Penderita GERD dan anxiety itu sering sekali mengalami perasaan takut mati ya. Kalau mendengar orang meninggal ya, atau melihat orang meninggal ya, atau nonton TV tentang berita orang meninggal, apalagi meninggalnya digosipkan karena asam lambung ya, itu pasti bikin panik ya dan bikin stres ya. Karena saya dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi ada tetangga yang meninggal ya, terus saya langsung badan saya langsung menggigil, kaki langsung dingin, terus langsung lari ke kamar ya. Pikiran udah gak karuan ya teman-teman. Pikirannya saat itu giliran habis ini nih, giliran kita yang bakal meninggal ya, itu pikirannya ya, karena takut ya. Apalagi kalau digosipkan meninggal karena asam lambung ya. Karena dulu waktu saya sakit itu ada salah satu dokter yang sering muncul di TV ya, itu meninggal kabarnya itu karena asam lambung ya. Waktu itu saya makin stres ya teman-teman ya, dan makin berpikir kalau asam lambung itu bisa bikin kita meninggal ya, dan asam lambung itu penyakit yang berbahaya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi sebenarnya pemikiran-pemikiran seperti itu sebenarnya salah dan harus dijauhi ya kalau teman-teman memang pengen sembuh ya. Gimana sih caranya mengatasi perasaan takut mati ya teman-teman ya? Seringkali ya mentor-mentor yang udah bikin video YouTube yang udah sembuh dan berhasil keluar dari GERD dan anxiety itu selalu menjelaskan ya, tips untuk sembuh itu ada 3 ya. Yang 3P ya, menjalankan 3P ya, harus jalankan 3P untuk sembuh ya. Di samping tips-tips yang lainnya, yang paling utama itu 3P ya teman-teman. Yang pertama itu memperbaiki pola pikir, kemudian pola makan, kemudian pola hidup sehat. Nah, kalau bagi saya sendiri itu yang paling utama memang pola pikir ya. Jadi selama pikiran kita was-was, tidak pernah tenang ya, masih penasaran dengan penyakit ini, apa emang iya kita ini asam lambung ya, apa enggak ada penyakit yang lain ya, masih berpikiran ini penyakit bukan asam lambung ya, karena ini gejalanya seperti ini, selalu mencari-cari di Google ya. Kalau terasa ini sakit, kepala sakit, tangan sakit, tuh selalu cari-cari di Google ya. Selama teman-teman masih melakukan hal-hal seperti itu ya, teman-teman itu nggak bakal bisa lepas dari GERD dan anxiety. Apalagi anxiety-nya ya teman-teman ya, rasa cemas dan panik berlebihan itu. Jadi terapkan di pikiran teman-teman ya, ketika perasaan takut mati itu muncul ya, selalu berfokus ya, kalau selalu pikirkan kalau meninggal itu semuanya juga bakal meninggal ya, tidak hanya karena sakit ya, bahkan orang yang sembuh itu tiba-tiba bisa meninggal, mungkin bisa jadi karena kecelakaan dan segala macam ya teman-teman. Banyak sekali orang yang sakit bertahun-tahun ya, itu nggak meninggal ya. Orang yang sehat, yang masih muda, tiba-tiba meninggal gitu. Bahkan ada orang yang sakit, alhamdulillah bisa sembuh ya, seperti teman-teman yang sudah berhasil lepas dari GERD ya, buktinya mereka nggak meninggal teman-teman ya, bisa kembali beraktivitas ya, bahkan bisa bekerja lagi gitu ya. Jadi tidak selalu ya penyakit ini bikin orang meninggal ya. Kalau meninggal atau tidaknya seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah ya, sudah ditentukan sejak kita
kandungan. Jadi misalnya kalaupun ada orang yang meninggal ya itu karena penyakit, itu berarti memang sudah takdirnya, sudah suratannya seperti itu ya. Jadi kalau yang harus kita takutkan ya, kalau kita takut mati itu sebenarnya yang kita lakukan bukan stres gitu ya teman-teman. Harusnya kita kalau takut mati itu kita perbaiki ibadah kita ya teman-teman, perbaiki sholat kita banyak-banyak, beribadah, bersedekah, bayar zakat ya bagi yang muslim ya teman-teman ya. Jadi itu yang harusnya kita lakukan ya, karena semakin banyak kita memperbaiki diri ke arah yang lebih baik itu, apalagi ya memperbaiki pola pikir kita ke arah yang positif ya, itu akan cepat membantu teman-teman untuk sembuh ya. Penyakit GERD dan anxiety ini sepertinya sudah diset ya teman-teman ya untuk merubah kita menjadi lebih baik ya. Jadi bisa jadi ya teman-teman yang sedang kena GERD dan anxiety itu mungkin selama ini ada yang tidak baik dari diri teman-teman ya. Jadi diberikan penyakit ini oleh Allah ya untuk memperbaiki diri teman-teman ya. Jadi memang yang paling utama itu pikiran. Apalagi misalnya yang masih banyak mengeluhkan kenapa masih ada sensasi-sensasi ya, ada gejalanya, masih panik dengan sensasi dan gejalanya ya, karena ketika ini misalnya teman-teman merasakan leher sakit, kepala sakit, atau tangan sakit, dada sakit, perut sakit, ulu hati sakit ya, itu sebenarnya teman-teman langsung atur pola pikir teman-teman ini karena asam lambung saya sedang naik dan pasti akan membaik ya. Kebanyakan dari kita itu nggak percaya kita itu kena asam lambung, pengennya teman-teman mungkin pengennya sakit berbahaya ya. Jadi ketika teman-teman dibilang itu cuman asam lambung, rasanya nggak nerima ya, karena saya seperti itu ya teman-teman. Secara tidak langsung kita itu menyatakan kalau kita itu pengennya sakit berbahaya ya, karena masih saja mengeluhkan, masih saja bertanya. Jadi kalau teman-teman kalau sudah periksa ke dokter dan memang dinyatakan penyakit asam lambung atau gejalanya hampir dan persis sama dengan asam lambung, itu mulailah berpikir kalau asam lambung itu bukanlah penyakit berbahaya ya. Banyak sekali orang yang kena asam lambung ya, tapi penanganannya itu yang berbeda-beda yang bikin teman-teman cepat atau lambatnya sembuh ya. Jadi setiap orang itu menanganinya mungkin berbeda-beda. Bagi orang yang mungkin sedikit lebih cuek itu akan cepat sembuhnya ya. Jadi kita orang penderita GERD dan anxiety itu sebenarnya harus menanamkan diri teman-teman itu sikap bodoh amat ya. Jadi apapun yang dirasakan ya bodoh amat gitu, jangan dirasa-rasain terus ya, jangan dirasa-rasain. Misalnya ini terasa sakit dada, terasa sakit dirasa-rasain gitu, jangan seperti itu ya. Mulailah sedikit mengabaikan gitu, apalagi jangan sampai mencari-cari lagi ya penyakit, misalnya kepala berdenyut langsung dicari di Google, kenapa kepala berdenyut, seperti itu ya, jangan seperti itu lagi gitu. Mulailah berpikir positif ya. Kemudian bayangkan kalau sembuh itu akan melakukan sesuatu yang positif, yang bermanfaat ya. Jadi kalau misalnya muncul di pikiran teman-teman perasaan mau mati, ingat saja semua kita pasti akan mati ya, cuman caranya yang berbeda-beda. Sudah ada waktunya ya, yang sudah ditentukan oleh Tuhan ya, kapan kita mati. Jadi jangan, cobalah sedikit santai aja gitu teman-teman ya. Yang penting perbaiki diri aja. Kalau misalnya teman-teman takut mati, berarti perbaiki ibadah gitu yang utama sebenarnya ya. Jadi kita selama ini salah ya, selama ini waktu saya sakit saya juga salah ya teman-teman ya. Bukannya ketika takut mati malah panik, malah stres. Harusnya kan kalau kita ada perasaan takut mati, harusnya kita memperbaiki diri ya teman-teman, memperbaiki ibadah kita, bukan panik, bukan galau, bukan was-was ya, karena itu yang malah bikin kita makin sakit ya, karena berpikir stres ya.
saya sebutkan ya, pikiran dan lambung itu selalu sinkron ya teman-teman. Jadi selama pikiran teman-teman belum benar-benar menerima, belum benar-benar meyakini kalau teman-teman itu memang hanyalah sakit asam lambung ya, masih penasaran, itu akan lama sembuhnya ya. Jadi kalau memang sudah jelas, sudah fix teman-teman itu penyakit asam lambung, ya udah jangan dipanik, jangan dibikin panik gitu ya, jangan dibikin stres ya. Jadi mulailah pola pikir teman-teman itu diubah ya dari sekarang gitu, kalau pengen sembuh ya. Jadi saya sendiri ya, selama pola pikir saya belum saya ubah, walaupun sudah mantangin makanan ya teman-teman ya udah, tapi kalau masih stres tetap saya masih merasakan sensasi dan gejala GERD dan anxiety itu. Nah, saya mulainya tenang ya ketika saya nonton video YouTube dan tahu kalau itu memang benar-benar asam lambung ya, nggak bakal bikin meninggal ya, nggak bakal bikin meninggal. Kalaupun meninggal ya itu memang udah ajal kita ya, udah takdir. Jadi kenapa ditakutin gitu ya? Setiap yang bernyawa itu pasti akan mati ya teman-teman ya. Jadi mulailah perbaiki pola pikir dan dekatkan diri kepada Tuhan ya, insya Allah ya bisa sembuh. Saya dulu juga mulai memperbaiki ibadah ya, mulai memperbaiki sholat ya, memperbaiki bacaannya, mulai dari gerakannya, mulai sholat duha ya, insya Allah semakin dekat kita kepada pencipta ya, insya Allah pikiran akan semakin tenang ya. Mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu teman-teman untuk cepat sembuh ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.